Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Lestari Anggraini. Pada video kelima ini saya akan membuat tata cara mengenai laporan laba rugi. Yang sebelumnya sudah saya buat laporan tata cara kertas kerjanya, dan sekarang saya akan membuat laporan laba ruginya. Nah, sekilas saja pada dasarnya isi dari laporan laba rugi adalah pendapatan dikurang biaya atau beban, yang mana selisih dari pendapatan atau beban ini menghasilkan laba usaha. Jika hasilnya positif, tapi jika nilainya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Makanya disebut dengan laporan laba rugi. Nah, mungkin langsung saja pada tahap pertama yang kita buat, yaitu kita masuk terlebih dahulu ke bagian kertas kerja. Seperti ini, cukup klik satu kali, kemudian kita masuk ke tab Write, kemudian kita masuk ke Query Design. Nah, di sini kita pilih yang kertas kerja 2. Kemudian, sudah itu kita close aja. Nah, di sini kita memilih yang tipe akun, nomor akun, nama akun, sama laba rugi debit dan laba rugi kredit. Nah, seperti ini. Di bagian kriteria, kita beri nama dengan pendapatan. Tapi jangan lupa teman-teman kasih terlebih dahulu tanda kutip. Kemudian kita namai dengan pendapatan. Seperti ini. Kita akhiri dengan tanda kutip lagi. Kemudian kita lihat dulu ke bagian run. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita beri nama atau kita save dulu dengan beri nama query pendapatan. Kita klik OK aja. Kemudian setelah itu kita langkah selanjutnya yaitu membuat query bebannya. Kita close dulu yang ini. Kemudian kita masuk kembali ke bagian tab Write. Kita masuk ke query design. Di sini kita memilih seperti tadi. Ada tipe akun. Maaf, ini kita close dulu. Ada tipe akun, nama akun, nomor akun, nama akun, LR debit sama LR kredit. Dan di bagian kriteria, sekarang kita beri nama dengan beban. Kemudian kita lihat dulu. Nah, hasilnya juga seperti ini. Kita save dulu, kita beri nama dengan query beban. Kalau sudah, hal selanjutnya kita akan membuat laporan laba rugi yang mana debit dikurangi kredit. Kita close dulu yang ini. Kemudian kita balik lagi ke tab Write. Kita masuk ke query design. Kita pilih yang tadi kertas kerja 2. Kemudian di sini kita tutup terlebih dahulu. Kita di sini pilih yang LR debit sama kredit. Nah, di sini kita jangan lupa mentotalkan. Di bagian atas ada total, kita klik aja. Terus di grup by-nya kita ganti dengan sum. Di bagian kreditnya juga sama, kita ganti dengan sum. Nah, di bagian pinggir kredit kita beri nama dengan laba rugi bersih. Di bagian sini kita beri nama dengan laba rugi bersih. Kemudian titik 2, sum, dalam kurung kotak, LR kredit, tutup kurung, dikurangi, dalam kurung kotak, LR debit, tutup kurung kotak, dan tutup kurung. Nah, kemudian kita ganti di bagian grup by-nya, berubah menjadi expression. Jangan lupa kita ganti juga terlebih dahulu formatnya ke bagian currency. Nah, yang ini juga sama, kita ganti dulu formatnya ke bagian currency. Yang
Satunya juga lagi sama. Setelah itu kita lihat dulu ke bagian run. Nah, hasilnya sudah muncul seperti ini. Hanya saja ini belum terlihat seperti laporan laba ruginya ya. Maka dari itu, kita simpan terlebih dahulu. Kita beri nama dengan query laba rugi bersih. Kemudian kita close saja yang bagian ini. Setelah itu kita masuk ke bagian tab crate. Kita masuk ke blank report. Nah, kemudian kita masuk ke bagian design view. Setelah itu, kita pindahkan yang query pendapatan ke bagian sini. Ini saja. Seperti ini. Kemudian, ulangi secara berulang, kita pindahkan yang query beban ke bawah sebelah sini, ke bawah pendapatan. Kita pilih saja. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang terakhir kita pindahkan yang query laba rugi bersihnya. Kita tarik ke bagian sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke tab right. Kita klik yang bagian tank ini. Ini juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita pindahkan yang query desain ini, maaf, query pendapatan ini ke atas. Karena susah, kita blok ininya dulu. Nah, selanjutnya yang bawahnya juga sama. Kita pindahkan. Nah, seperti ini. Yang bawahnya juga sama. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu hasilnya ke bagian home, kemudian ke bagian view. Nah, sudah seperti ini ya, sudah terbentuk tetapi belum sepenuhnya jadi. Maka dari itu kita balik lagi ke bagian design view. Nah, seperti ini.
Kemudian setelah itu kita beri nama yang di bagian query pendapatan, kita beri nama dengan pendapatan usaha. Kemudian di bagian query beban, kita beri nama dengan beban atau biaya usaha. Nah, seperti ini. Di bagian query laba ruginya kita hapus aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke property sheet. Nah, di bagian yang tadi, yang query laba rugi bersih ini, kita ganti sentiannya menjadi 1 senti aja, karena ini untuk menjumlahkan totalnya saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita hapus lagi. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita save dengan laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Di bagian ini kita tutup dulu. Kemudian kita masuk ke bagian query pendapatan, cukup klik 1 kali. Kita masuk ke desain view, seperti ini. Nah, dan hasilnya seperti ini. Yang tipe akunnya kita hapus terlebih dahulu. Maaf, sebelum menghapus, ada kesalahan. Kita blokir. Kita masuk ke tab right, kemudian kita pilih yang tabular, kemudian di control paddingnya kita pilih yang non. Nah, di bagian tipe akunnya kita hapus saja. Karena ini kosong, kita tarik dulu yang bagian nomor akun ke bagian. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita pindahkan karena di bagian sampingnya kosong. Nah, seperti ini. Ini kita masuk ke edit sort. Kita pilih yang nomor akun. Kemudian kita di bagian more, kita pilih yang total on-nya, yaitu yang LR debit. Tipenya tetap sum, kita checklist yang show grand total. Kemudian kita pilih yang LR credit. Checklist kembali yang show grand totalnya. Nah, tampilannya seperti ini. Karena ini terlalu kecil, maka kita lebarkan ini bawahnya. Nah, seperti ini.
Kemudian yang bagian sum LR debitnya kita tarik ke bawah, kita pindahkan. Kemudian setelah itu kita membuat data box. Nah, kita pindahkan ke bawah sini. Nah, di bagian, kita perbesar dulu. Di bagian teksnya kita beri dengan pendapatan bersih. Kemudian di sininya kita masuk dulu ke property sheet. Kita ubah namanya dulu menjadi laba rugi bersih. Kemudian bagian sininya kita masukkan rumus sama dengan sum titik 2 dalam kurung kotak LR kredit tutup kurung kotak tutup kurung dikurangi dalam kurung kotak dalam kurung kemudian dalam kurung kotak LR debit tutup kurung kotak tutup kurung. Nah, kemudian kita rapihkan terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian home. Kita bold terlebih dahulu. Sepertinya ini ada kesalahan. Ini tuh sum dalam kurung buka LR debit tutup kurung kotak dan tutup kurung. Nah, jangan lupa formatnya kita ubah dulu. Kemudian kita setelah itu masuk ke desain. Kemudian kita nulis lagi label di sini. Kita beri nama dengan pendapatan total. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi textbooknya di sini. Kita beri nama dengan potongan pendapatan.
Kita rapihkan. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke tab Home. Kita rapihkan dulu tulisan-tulisan yang tadi. Yang ini. Kita bold dulu. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Saya akan menghapus di bagian report header ini. Kita hapus. Sudah seperti ini, jangan lupa kita save. Kemudian kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa lihat juga ke hasil laporan laba rugi. Nah, sudah kebayang ya hasilnya. Setelah ini, kita tutup dulu yang bagian ininya karena belum beres. Kita masuk ke bagian query beban subreport. Kemudian kita klik design view. Caranya sama seperti yang tadi. Kita blok dulu yang bagian ini. Kemudian kita masuk ke Upgrade. Kita rapihkan. Nah, maaf, salah. Kita masuk ke tabler. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke control flooding, kita pilih yang non. Nah, kemudian yang tipe akunnya kita hapus. Sama ya langkahnya kayak tadi. Kita hapus. Kemudian karena di sisi nomor akun kosong, maka kita pindahkan. Nah, ini juga sama kita hapus. Kita pindahkan juga yang nomor akun ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian setelah ini kita masuk ke edit sort. Kita pilih yang nomor akun supaya nomor akunnya nanti berurutan. Nah, kemudian kita masuk ke bagian with nomor total dan kita klik yang LR debit. Kemudian kita show grand totalnya checklist. Kita ganti lagi yang LR credit, kemudian kita checklist lagi. Nah, seperti ini. Jangan lupa kita lebarin atau perbesar dulu ke bawah. Nah, seperti ini. Yang LR kreditnya kita hapus aja supaya LR debitnya pindah ke kanan. Ini juga sama.
Kita hapus. Kita ketik dulu. Seperti ini. Kemudian yang bagian atasnya juga kita hapus semuanya. Nah, seperti ini. Dan kita beri label. Luas ini kita namakan dengan total beban. Atau biaya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke home untuk merapikan. Kita bold dulu. Terus yang bagian sininya kita juga sama, kita rapihkan. Kita kanan kirinya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa save. Kemudian kita lihat dulu untuk hasilnya. Nah, jangan lupa kita lihat dulu di laporan laba ruginya. Nah, seperti ini. Hasilnya udah sedikit jadi. Tinggal sedikit lagi. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, berarti yang belum tinggal satu lagi. Kita tutup dulu yang bagian laporan beban yang tadi. Kita klik di bagian veri laba rugi, kemudian kita masuk ke desain view. Seperti tadi, kita rapihkan terlebih dahulu. Kita masuk ke tab right. Klik yang keluar ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke control padding, kita ganti dengan noun. Seperti ini. Selanjutnya yang bagian 2 ini kita hapus. Kita bikin lagi ke tabel. Kita beri nama di sini dengan laba rugi bersih. Kalau sudah, kita rapihkan. Seperti tadi, bagian atasnya kita hapus.
Dan kita pindahkan ke sini. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ke bagian view. Nah, kemudian kita lihat di bagian laporan laba rugi juga. Nah, hasilnya sudah ngebentuk laporan laba rugi. Tinggal kita ngasih sedikit nama dari perusahaan tersebut. Nah, di atas ini kita beri nama. Oke, kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke bagian design view. Nah, di bagian sini kita beri 3 label. Kita beri nama dengan laporan atau maaf, laporan laba rugi ya benar. Kita rapikan. Seperti ini. Kemudian kita beri lagi di sini dengan nama klinik. Klinik Dokter Farhan. Kita rapikan. Kita buat lagi labelnya di bawahnya juga satu. Kita beri nama dengan periode Desember 2020 seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita rapihkan, kita masuk ke bagian home, kita bold, kemudian kita rata kanan kiri yang ini. Semuanya kita rapihkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu hasilnya ke bagian view. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti membuat laporan laba ruginya sudah selesai. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai laporan laba rugi. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.